Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, pagi hari ini indeks harga saham gabungan dibuka melemah, namun masih ada peluang penguatan karena aliran dana asing. Modal yang masuk ke pasar Indonesia menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada pergerakan indeks harga saham gabungan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apakah betul masih ada potensi penguatan pada pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini karena investor asing yang masih banyak membeli saham di Indonesia? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan kalau kita melihat pada pagi hari ini memang dibuka pada zona negatif, namun memang analis menyampaikan masih ada potensi penguatan karena arus modal asing yang masuk ke pasar modal Indonesia dinilai cukup tinggi. Dan kalau kita melihat bersama pada pagi hari ini, IHSG sudah turun 0,27% di level 6.640 dan trading value atau nilai transaksi pada pagi hari ini mencapai 1,3 triliun. Mercy dan pemirsa, kalau kita melihat pergerakan IHSG pada pagi hari ini disebabkan adanya kekhawatiran para investor karena adanya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed di Amerika Serikat ini akan dilakukan pada bulan Maret 2022 dan kemungkinan di tahun 2022 ini akan ada kenaikan suku bunga acuan sebanyak 3 kali. Namun di satu sisi sebetulnya masih ada sentimen positif dari dalam negeri, yang mana kita juga mengetahui bersama kemarin sudah dimulai adanya vaksin booster COVID-19 dan ini juga berpotensi meningkatkan kinerja emiten. Dan kami juga memantau bagaimana ada emiten IRA, KF dan juga KLBF. Yang Itamara Noraya ini sudah memiliki kontrak 141 juta jarum suntik ADS untuk program vaksinasi pemerintah. Kemudian di satu sisi ada Kalbe Farma yang juga mengambil andil dalam program vaksinasi booster untuk mengimpor 10 juta vaksin dan juga Kimia Farma yang menyiapkan 5 merek vaksin booster untuk 21 juta orang di tahap pertama ini. Sehingga ini menjadi sentimen positif tersendiri bagi pergerakan IHSG untuk hari ini. Selain itu kami juga memantau pergerakan saham di Amerika Serikat yang tadi malam cukup berbeda dengan yang terjadi pada hari Kamis lalu, yang mana tadi malam ditutup kompak melemah. Kita melihat bersama ada indeks Dow Jones turun 0,49%, S&P 500 terpantau turun 1,52% dan Nasdaq turunnya dalam 2,5%. Dan ini sudah menjelang rilis pendapatan bank-bank besar di nanti malam. Kemudian kalau kita melihat yang paling dalam ini terjadi pada Nasdaq karena ada tekanan jual dari para investor terutama pada saham teknologi. Kami memantau bagaimana Microsoft tadi malam turun hingga 4%. Kemudian ada Amazon, Netflix, dan juga Meta. Ini juga terpantau melemah. Dan di satu sisi, investor juga saat ini masih menunggu rilis adanya penjualan retail di Amerika Serikat yang diperkirakan penjualan retail akan melambat 0,1%. Namun di satu sisi analis memprediksi adanya angka produksi diprediksi akan naik 0,2%. Mercy dan pemirsa, kalau kita melihat pergerakan bursa Eropa justru berbeda dengan apa yang terjadi pada bursa Amerika Serikat. Bursa Eropa tadi malam justru ditutup kompak menguat. FTSE 100 terpantau naik 0,16%. The DAX juga terpantau naik 0,13%. Hal ini disebabkan adanya sentimen dari konsorsium retail Inggris yang sudah merilis penjualan retail di Inggris naik 2,1% pada Desember sehingga untuk pertumbuhan selama setahun menjadi 9,9%. Dan penjualannya naik 0,6% di bulan Desember dan 8,9% sepanjang tahun 2021. Namun ada pernyataan dari kepala retail Inggris yaitu Paul Martin yang menyampaikan adanya perlambatan pengeluaran selama minggu terakhir di tahun 2021 karena adanya penyesuaian pengetatan untuk menekan adanya penyebaran varian Omicron. Kami juga memantau bagaimana pergerakan saham Asia pada pagi hari ini. Pergerakannya masih cukup variatif, tak hanya ada kekhawatiran terkait dengan kenaikan suku bunga acuan. Ini di satu sisi juga bagaimana investor masih memantau penambahan kasus COVID-19 terutama varian Omicron yang menyebarnya cukup luas di Asia. Sehingga pada pagi hari ini Nikkei masih terpantau turun hingga 1,72%. Hang Seng juga terpantau turun 0,75% dan juga Straits Times naik 0,47%. Dan Mercy serta pemirsa untuk pergerakan IHSG sepanjang hari ini, analis memprediksi akan berada di level 6.625 hingga 6.690. Mercy.
Jessica, masih ada potensi pelemahan karena sentimen negatif terkait dengan potensi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat dan juga kekhawatiran terhadap varian Omicron COVID-19. Ini bagaimana dampaknya pada pergerakan nilai tukar rupiah dan proyeksi pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini? Ya, Mercy dan pemirsa, untuk diketahui sebetulnya sentimennya terkait dengan kenaikan suku bunga acuan di tahun 2022 dan juga penyebaran varian Omicron ini juga masih mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Sehingga kalau kita melihat pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini berbalik melemah 0,7% ke level 14.304. Kalau kita bandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin ini berada di level 14.300, bahkan kemarin sempat di level 14.290-an. Dan di satu sisi sebetulnya para investor tadi malam juga sudah melakukan aksi profit taking dengan menjual dolar Amerika Serikat, namun karena pagi hari ini masih ada sentimen investor yang menunggu data penjualan retail di Amerika Serikat, ini rupiah masih akan bergantung dengan reaksi pasar, bagaimana menyikapi adanya rilis data tersebut. Selanjutnya, para investor ini juga melihat bagaimana Departemen Tenaga Kerja di Amerika ini merilis adanya klaim pengangguran yang pada pekan lalu naik 23.000. Sehingga ditotalkan ini menjadi 230.000 klaim pengangguran pada pekan lalu. Dan kami juga memantau bagaimana pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia dan juga harga komoditas emas secara global dan juga emas antam yang masih dipengaruhi bagaimana adanya varian Omicron dan juga kenaikan suku bunga acuan yang diprediksi di Maret 2022. Pada pagi hari ini WTI terpantau turun 0,34%, Brent juga terpantau turun 0,19%. Ini masing-masing ke level 81,84 dolar per barrel dan juga 84,31 dolar per barrelnya. Sedangkan kalau kami memantau bagaimana pergerakan harga emas berjangka pada pagi hari ini terpantau naik tipis 0,07%. Ini ke level 1.822 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan emas antam ini turun 0,21% ke level Rp929.000 per gramnya. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini, Mercy dan pemirsa, diprediksi akan di level 14.240 hingga 14.325 per dolar Amerika Serikat. Demikian Mercy, kembali Anda di studio. Baik, kita akan sama-sama pantau bagaimana pergerakan IHSG dan rupiah sampai penutupan perdagangan sore nanti. Terima kasih untuk laporan Anda, Jessica. Selamat kembali bertugas.